Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Di Sapa Indonesia Malam, Saudara, Presiden Joko Widodo memastikan akan memulai rehabilitasi wilayah tangkapan air yang rusak di Kalimantan. Kondisi ini disebut sebagai penyebab utama banjir yang merendam sejumlah provinsi di Kalimantan. Ya, itu kan memang karena kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ. Hingga Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak, itu yang ingin kita perbaiki. Ya, nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area itu memang harus diperbaiki. Masih bersama Helmi Basalamah, Direktur Jenderal Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia. Saya ke Pak Dirjen, Pak Helmi. Pak Helmi, tadi disebutkan banjir berpekan-pekan di Kalimantan karena dua hal. Yang pertama deforestasi, yang kedua pemberian izin yang eksesif berlebihan. Izin HTI, hutan tanaman industri, izin sawit, kemudian izin pembukaan hutan untuk perkebunan. Komentar Anda. Baik, terima kasih Pak Kiki selamanya mendorong ke arah sana. Tapi sebenarnya Pak Kiki ya, bahwa banjir tidak disebutkan satu faktor saja Pak Kiki. Bahwa saya sudah bilang tadi bahwa faktor itu bukan menjadi alasan, tapi faktor itu yang kami sebutkan adalah akumulasi dari berbagai. Satu adalah curah hujan. Yang kedua adalah fitur alami memang lokasinya. Sebagian yang di konteksnya yang dalam curam dan sebagainya. Kemudian sebagian dalam kondisi datar yang tadi saya bisa bilang ada backswam dan sebagainya. Itu daerah-daerah. Kemudian model daripada sungai. Model sungai di sana itu umumnya mendering. Jadi memang ada penumpukan. Tapi begini Pak, kalau menyalahkan alam tentu itu hal yang ya bisa saja karena memang tinggi. Tapi itu hal yang paling mudah. Tapi bicara begini Pak, tahun lalu kita lihat di Kalimantan Selatan banjir besar. Sekarang di Kalimantan Barat dan sebagian juga Kalimantan Tengah juga banjir berpekan-pekan. Tentu ini menjadi catatan. Kenapa kemudian selalu terjadi dan selalu terjadi, bahkan dalam waktu yang lama. Oke. Itu saya bilang tadi, panjangnya sungai itu juga mempengaruhi ya Pak ya. Kemudian yang saya maksudkan di sini bahwa kita bicara tentang itu tidak hanya pada kondisi yang artinya deforestasi saja. Tapi juga ada artinya bahwa saya tidak mengatakan bahwa deforestasi yang dikatakan Pak itu meningkat. Enggak, kita juga punya data bahwa laju deforestasinya menurun. Ini data udah fix, kita punya data lengkap tentang itu. Kemudian kalau terkait dengan tadi pembukaan kawasan, saya ingin gambarkan bahwa luas kawasan hutan itu ada lebih kurang sekitar 4,5 juta daerah tangkapan banjirnya kemarin ini lebih kurang 73% itu dalam tutupan kawasan. Kemudian sisanya itu adalah kegiatan-kegiatan terbuka, itu yang akan menjadi sasaran daripada RHL. Dan menurut data kami, kategori kekritisan yang ada di wilayah DAS itu lebih kurang sekitar 700.000 sampai 714.000 hektar itu kondisi kritis yang memang menjadi sasaran RHL yang memang bukan baru hari ini terjadi. Ini kan udah akumulasi dari yang lama. Sedangkan kegiatan RHL kami tiap tahun makin meningkat, apalagi tahun ini dan ke depan. Ini sudah dalam skala besar dan skala RHL itu maksudnya apa Pak? RHL? Rehabilitasi hutan dan lahan. Oke, baik. Apakah di dalam kawasan hutan? Nah, kalau kita lihat di luar kawasan hutan, tadi saya tidak ini, tapi bukan sesuatu yang menjadi alasan, tapi kalau kita lihat pada tempatnya bahwa banjir itu lebih kurang kan pada lokasi yang lebih kurang jadi APL, daerah putih. Kalau mungkin Pak Kiki tahu daerah putih. Itu lebih kurang ada sekitar 2 jutaan hektar, itu tutupannya 11,6%. Nah ini kan menjadi juga sasaran kita. Oke, rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan. Tapi pemberian izin apakah itu eksesif, berlebihan? Oh enggak, kalau dulu lebih banyak lagi Pak Kiki. Dulu tuh kapan Pak? Sudah dengan adanya disiplin dan sebagainya, pengaturan yang baik, itu sudah terjadi Pak
laksanakan RHL, pembatasan-pembatasan, semua pengelolaan dalam bentuk lestari, ada alat-alat, ada tools-tools kita untuk mengontrol dalam rangka rel, reduce impact logging dan sebagainya. Ada law enforcement. Apakah kalau dikatakan bahwa pemberian izin lahannya tidak berlebihan, ada penurunan atau peningkatan atau seperti apa, Pak? Apa indikatornya tidak berlebihan? Ya kalau kita jumlahkan, Pak Kiki tahu berapa jumlah HPA pada zaman dulu, Pak Kiki? Saya kira tahu betul. Jadi Oke, saya tidak mengarah ke sana, tapi karena saya akan mengatakan bahwa faktor ini tidak satu faktor gitu. Bahwa kita harus menyelesaikan lahan kritis dengan intervensi baik vegetatif maupun melalui teknik sipil. Iya, meskipun tadi ada catatan juga karena pemberian izin yang berlebihan sehingga daerah tangkapan air juga berkurang jauh. Tapi pertanyaan saya tadi, apakah berlebihan itu bisa dipertanggungjawabkan? Sejauh mana berlebihan? Apa angkanya? Parameter seperti apa? Silakan Bung Kiki. Oke, jadi gini, betul Pak Helmi bilang bahwa memang penyebab banjir itu banyak hal. Tapi kembali saya tadi sampaikan bahwa paling besar terutama adalah karena adanya deforestasi, dan deforestasi di wilayah hulu itu cukup signifikan. Saat ini tadi saya sampaikan berdasarkan data KLHK ya. Tahun 2020 hutan alam, luas hutan alam di Das Kapuas itu hanya tinggal 4,2 juta hektar. Sebelumnya? Dari 4,2 juta hektar, sebelumnya kan luasan nanti saya mesti buka data ya, karena takut. Nggak, saya kan harus, kita juga harus hitung juga. Jadi berapa pengurangannya, apakah signifikan atau tidak, apakah berlebihan atau tidak? Oke. Saya bandingkan seperti ini ya. Luas Das Kapuas itu adalah 10 juta hektar, kurang lebih. Kemudian 9,8 Pak Kiki. Ya, 9,8. Ya, kurang lebih 10. Oke, baik, silakan. Tentu Pak Helmi lebih hafal. Kemudian luas tutupan hutannya ada 4,2 juta hektar. Sisa di wilayah hulu itu ada namanya Danau Starum. Itu ada kawasan konservasi. Itu luasannya itu hanya tinggal sekitar 1,1 juta hektar. Nah, catchment area, wilayah di sekitar Taman Nasional Danau Starum itu hampir semuanya sudah dikonversi menjadi kebun sawit. Nah, catchment area dan tutupan hutan di wilayah hulu itu sudah habis, sehingga tidak ada lagi daya tampung bagi air hujan. Sehingga dari mana Anda bisa mengatakan itu bahwa catchment area daerah tangkapan air di wilayah hulu sudah habis? Ya, karena udah berubah nih, udah berubah menjadi perkebunan sawit. Seluruhnya? Hancur hutannya. Iya, silakan dilihat. Mari kita lihat nanti data Pak Helmi, ya. Ada penjelasan soal itu? Saya bisa mengkabarkan bahwa hulu sudah habis. Ya. Hulu daerah tangkapan airnya sudah habis. Itu tendensi sekali. Menurut saya, oke lah, kita tidak usah. Saya tidak mau memakai tentang berartikulasi tentang itu, Pak Kiki. Enggak, karena itu tudingan yang serius, Pak. Karena dikatakan hulu tangkapan airnya, catchment areanya sudah habis. Tidak ada lagi tangkapan air. Benarkah itu? Apakah Bapak punya argumentasi untuk menjawab ini? Saya punya 5 kriteria, Pak Kiki. Oke, silakan. Mulai dari yang sangat kritis, yang memang harus kita itu sekitar 14 ribuan, Pak Kiki. Kemudian yang kritis itu ada 700 ribuan, lebih kurang hampir 714 ribu hektar. Kemudian yang agak kritis artinya pengelolaan yang memang perlu kita touch lagi bagi berbagai intervensi kami, itu lebih kurang 1,8 juta hektar. Kemudian ada potensial kritis jika tidak segera kita melalui enforcement, itu 4,2, 4,3, 4.257.000 hektar. Sedangkan di tidak kritis ada 2.700.000 hektar. Artinya alam betul-betul masih sangat alami. Jadi lebih kurang ada 6 jutaan hektar, Pak Kiki. Di hulu itu, Pak ya? Kita bicara tentang lahan kritis, Pak Kiki, yang menyebabkan salah satunya tadi. Ya, betul Pak. Jadi kalau misalnya alam itu dinyatakan bahwa masih bagus, daya tangkap airnya, tentu nggak akan ada banjir. Ini kan faktanya ada banjir. Anda yakin itu walaupun curah hujannya sangat tinggi, kalau tadi biasanya hanya bisa menerima 100 mm, sekarang hampir 3 kali lipat, 290-an mm. Betul, tentu kita tahu itu, dan kita tahu juga bahwa bukan, pertanyaan saya begini, kalau seandainya daerah tangkapan airnya bagus, walaupun curah hujannya di atas normal, tetap masih bisa menyerap? Harusnya bisa.
Harusnya bisa secara teori ya, alam itu mampu untuk menyerap. Karena kan ini kan kejadian baru-baru sekarang ya. Nah memang kita tahu ada krisis iklim nih, ada anomali cuaca. Dan anomali cuaca ini yang memang harus kita waspadai. Nah yang paling penting adalah begini, pemerintah bisa melakukan evaluasi izin. Pemerintah bisa melakukan pengambil alihan izin. Kalau izin-izin tersebut itu menyebabkan bencana alam seperti ini. Oke, baik. Jadi, baik, pesan terima. Oke, baik. Tadi di pembukaan saya sampaikan ya, di pembukaan itu ada 3,1 juta hektar sawit beroperasi ilegal di dalam kawasan hutan. Ilegal, harus dievaluasi. Dan itulah yang bisa menyebabkan salah satunya banjir. Karena daerah tangkapan hujannya berkurang. Oke, baik. Baik, Bung Kiki, terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Dirjen, Pak Helmy. Pak Helmy tadi sebutkan ada jutaan hektar perkebunan sawit ilegal yang beroperasi. Lalu teori kalau daerah tangkapannya bagus, sempurna, curah hujan tinggi pun 3 kali lipat pun bisa diserap, tidak akan terjadi banjir. Silakan Pak. Saya tidak pernah mengatakan bahwa luas sawit sekitar 2 jutaan tadi ya. Tapi yang jelas mungkin dari Pak Kiki tadi itu. Tapi prinsipnya begini, bahwa kita seluruh ada tools penghitungannya. Pak, belum dijawab yang tadi Pak. Apakah benar bahwa kalau seandainya daerah tangkapan hujannya bagus, sempurna, maka curah hujan tinggi pun 3 kali lipat pun nggak masalah, nggak akan banjir? Faktornya itu tidak hanya curah hujan, saya sudah bilang tadi, bahwa ada terkait dengan bagaimana daya tampung. Daya tampung ini menentukan juga kalau misalnya melebihi dari daya tampung, maka akan terjadi limpasan. Limpasan inilah yang akhirnya menjadi banjir. Kan kita bicara hulu nih Pak, di hulu kan semua menyerap Pak. Betul, di hulu baik misalnya. Ternyata kan curah hujan cukup tinggi. Dan apabila untuk itu kita mengadopsi tidak hanya vegetatif Pak Kiki. Jadi juga ada faktor-faktor dalam artian kita menggunakan konservasi tanah dan air melalui pembangunan teknik sipil, misalnya pembangunan dam penahan, dam pengendali dan sebagainya. Itu menahan air, bukan harus langsung hilang ke darat atau hilang ke laut, tapi menahan dalam konteks terkelola dengan baik. Tapi Bapak setuju bahwa ketika daerah tangkapannya bagus, maka curah hujan tinggi pun bisa diserap sempurna? Wah itu teorinya tanya Pak Kiki itu, saya nggak ngerti. Pak Kiki yang tahu bahwa satu faktor itu aja menyebabkan banjir atau tidak. Oke, baik. Kalau saya mengatakan bahwa banyak faktor tadi, rehabilitasi tetap di bagian hulu kita selesaikan dalam skala yang luas. Baik, terakhir Pak, apa yang diselesaikan sekarang Pak? Ke depan kita bicara apakah kita akan mengalami seperti ini lagi, nggak tahu, mudah-mudahan tidak, kita berharap tidak, tapi ini sudah 2 tahun berturut-turut di Kalimantan dan dalam waktu yang lebih dari 1 pekan, bahkan ini 3 pekan. Ya. Pertama kita jelas upaya RHL, upaya perbaikan di hulu. Baik melalui teknik ini tadi konservasi tanah maupun kegiatan rehabilitasi di seluruh kawasan hutan lindung secara skala besar. Kemudian pembuatan dam-dam penahan dan sebagainya ya. Kemudian review juga tata ruang Pak Kiki. Tadi artinya begini, bagaimana yang dekat-dekat pemukiman di sepadam sungai, apalagi sungai yang kita tahu lebih cenderung kepada mendering yang banyak berkelok-kelok sehingga bisa menahan terjadinya banjir atau menahan terjadi tumpukan. Oke, pertanyaan sederhana aja Pak, kenapa nggak dilakukan dari sebelumnya? Ya? Kenapa tidak dilakukan sebelumnya? Oh, tetap dilakukan. Sampai sekarang ini kita akan dalam skala besar. Kita akan melaksanakan penanganan. Artinya banjir kali ini tidak terprediksi dan kemudian baru dilakukan skala besar begitu ya? Oh, sudah dilaksanakan Pak. Setiap tahun kita melaksanakan lebih dari 200.000 hektar pelaksanaan RHL di seluruh Indonesia, Pak Kiki. Ya. Jadi yang paling penting, Pak, singkat saja, Pak. Bahwa rehabilitasi hutan dan lahan itu penting dilakukan, harus masif, tapi jauh lebih penting daripada penanaman atau rehabilitasi adalah stop deforestasi. Hentikan deforestasi, itu yang paling penting. Karena tidak mungkin gitu hanya dengan menanam, rehabilitasi 1-2 tahun bisa menyerap air, enggak, itu butuh puluhan tahun. Yang paling penting itu ada pesan kami adalah itu, dan review izin. Review perizinan. Meskipun ada pernyataan kontroversial dari Ibu Menteri bahwa deforestasi tidak boleh menghentikan pembangunan, itu yang kemudian menjadi kontroversial. Apakah akan dilakukan jadi tanda-tanya bagi kami semua hal tersebut atau penghentian deforestasi? Tentu itu menjadi hal yang menarik untuk kita cermati sama-sama. Terima kasih
Pak Dirjen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Helmy Basalamah, dan juga Bung Kiki Taufik dari Greenpeace Indonesia. Terima kasih, selamat malam, sehat.